Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin yang sangat saya muliakan, setahun itu panjang. Setahun itu panjang. Maka kita bisa hidup pada tahun 2020 itu nikmat yang tidak main-main. Tidak main-main. Harus kita syukuri. Harus kita syukuri. 5 menit saja itu bisa menentukan masa depan manusia. 5 menit saja bisa menentukan masa depan manusia. Pencuri, pezina, pembunuh, 5 menit sebelum matinya itu bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat. Dia berbicara kepada Allah, ya Allah, saya orang jahat, orang jelek, tetapi sekarang saya ingin kasih-Mu. Kepada siapa lagi saya minta belas kasih jika bukan kepadamu? Ampunilah aku, ampunilah aku. 5 menit sebelum mati bertaubat. Maka 5 menit itu menentukan asalnya murka menjadi surga. Sekian puluh tahun sampai 70 tahun baru masuk Islam. 5 menit setelah itu meninggal dunia. Subhanallah, asalnya jelas-jelas neraka, diangkat ke surga. 5 menit. Sebaliknya ada orang yang bahagia, senang bersama keluarga, bersama anak-anaknya yang hebat-hebat, karena dia tidak terkontrol 5 menit, tidak bisa menguasai. Dia kemudian korupsi. Maka bulan berikutnya dia sudah tidak bisa lagi dengan keluarganya yang sejahtera itu. Dia berganti baju dengan seragam KPK. Karena tidak bisa mengontrol diri, sampai dia berbicara yang itu melukai hati orang-orang non-muslim, melukai hati sesama muslim. Lalu orang tersinggung, masuk penjara. Bahkan sampai matinya ada di penjara, tidak sempat ditunggu oleh orang-orang yang dikasihinya. 5 menit itu menentukan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati ini bisa hidup selama 1 tahun. Jangankan 5 menit, 1 detik itu bisa menentukan. Pelari di Olimpiade, oleh negaranya dijanjikan, kalau kamu bisa memenangkan medali emas, kamu saya beri hadiah 5 miliar. Ternyata dia kalah dengan pesaingnya hanya 1 detik. Akhirnya dia kehilangan 5 miliar. 1 detik itu bisa 5 miliar. 1 detik itu bisa menentukan surga dan neraka kita. Maka tidak ada kata lain kecuali syukurlah kepada Allah. Sudah stop, tahun 2021 harus dihentikan dari segala keluh kesah. Semua itu keputusan Allah, dan keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Hadirin, sekarang ini tahun 2021. Ini hari Jumat. Jumat itu hari yang paling dimuliakan Allah. Coba. Kiamat itu sudah dipastikan. Kiamat itu pasti hari Jumat. Kiamat itu pasti hari Jumat. Itu sudah dijelaskan Rasulullah. Maka malaikat menangis, ayam menangis,
macan menangis, kerbau menangis. Seluruh makhluk di alam semesta ini menangis karena jangan-jangan Jumat itu hari kiamat. Yang tidak menangis hanya satu, yaitu Ali. Manusia ini termasuk di antara kita. Dikatakan Rasul yang tidak menangis hanya satu, yaitu makhluk yang bernama manusia. Hari Jumat masih cengengesan saja, padahal itu bisa saja terjadi. Jumat itu adalah Jumat kiamat. Apa artinya Allah menempatkan Jumat pada awal tahun ini? Bismillah, mudah-mudahan ini adalah tahun keberkahan. Karena Jumat itu diperkirakan bisa terjadi kiamat, maka kita diperintahkan memanggil Rasulnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Panggillah nabimu yang banyak hari Jumat, supaya nanti kalau terjadi kiamat hari itu, kamu punya hak untuk dipayungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bersyukur, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi setelah itu kemudian kita menyongsong tahun 2021. Tugas kita banyak, tetapi saya ambil satu saja. Kita harus ada jihad besar. 2021 harus ada jihad besar. Apa itu? Tidak lain adalah kita mengikuti saran atau rekomendasi dari organisasi kerjasama Islam internasional. Dalam konferensinya itu merekomendasi tugasnya umat Islam adalah jihad besar. Apa itu? Meluruskan kesalahpahaman dunia tentang Islam. Meluruskan kesalahpahaman dunia, lebih-lebih negara barat, tentang Islam. Masjid Akbar Mudhar Arifin bisa ambil peran. Kalau apa yang disiarkan di YouTube ini adalah Islam-Islam yang perdamaian, Islam-Islam yang rahmatan lil alamin, ini bagian daripada jihad besar. Apa kesalahpahaman itu? Satu, orang di barat menganggap bahwa Islam itu adalah Arab dan Arab adalah Muslim. Ini tidak benar. Karena Muslim yang berkebangsaan Arab itu hanya 15%. 85% sisanya itu adalah ada di Gosari, di Goloan, di Indonesia dan di Asia dan Eropa, di Asia dan Afrika. 85% itu non Arab. Orang dianggapnya orang pakai jubah, pakai pakaian Arab itu mesti Islam. Tidak. 75% orang yang kebangsaan Arab itu Muslim, dan di negara-negara itu 25% itu adalah non-Muslim. Oleh karena itu, Islam bukan etnis, Islam bukan suku, Islam adalah ideologi. Maka orang Amerika yang masuk Islam tidak harus menjadi orang Arab. Kita yang ada di sini, yang Islam, yang santri ini tidak harus menjadi orang Arab, tapi harus berideologi Islam. Yang kedua, dianggapnya di mana-mana di Eropa, apakah di Amerika, itu dianggap bahwa Islam ini adalah agama yang merendahkan wanita. Ini kebodohan dan harus kita luruskan dengan jihad besar. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran itu dikatakan, dulu wanita itu tidak punya hak waris. Coba, seperti makhluk yang tidak ada harganya, tidak punya hak waris dan boleh diwarisi. Coba, Islam datang memuliakan wanita. Coba, hadirin sekalian yang sangat saya hormati, bahkan wanita itu punya hak properti, punya hak untuk minta cerai. Coba, luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf,
Perlakukan istrimu itu dengan cara yang paling baik. Coba. Hadirin sekalian, jadi kita sekarang sedang berjuang. Berjuang untuk meluruskan kesalahpahaman dunia tentang Islam. Dianggap Islam itu merendahkan wanita. Oleh karena itu, kalau ada di antara bapak-bapak ini yang melukai hati istrinya, apalagi yang melakukan kekerasan, melecehkan istrinya, ini dosanya double dua. Satu dosa karena melukai hati orang yang dititipkan Allah kepadanya. Yang kedua, ini memperparah, memperpanjang daftar atau menambah alasan orang-orang mengatakan bahwa Islam merendahkan wanita. Yang ketiga, yang dianggapnya Islam itu agama yang intoleran, tidak punya toleransi. Ini harus kita luruskan. Hadirin sekalian, umat Islam ini melakukan toleransi kepada agama-agama lain itu bukan untuk pantas-pantasan, bukan musiman. Tapi toleransi yang diajarkan agama ini adalah toleransi yang bersumber dari Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, kalau Allah walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki, bisa saja seluruh dunia ini menjadi muslim semua. Lalu Allah bertanya, apakah kemudian engkau sakit hati? Hatimu jengkel jika ada orang yang beragama selain engkau? Jadi toleransi di dalam Islam ini adalah toleransi yang bersumber dari agama, bukan hanya karena disuruh pemerintah, bukan karena pantas-pantesan, bukan. Ini luar biasa ajaran seperti ini. Ini yang tidak dimiliki justru oleh agama lain. Bagaimana Islam melakukan, ada oknum-oknum Islam yang melakukan kekerasan? Itu bukan mewakili Islam. Sebagaimana orang Kristen, ada orang Kristen yang melakukan kekerasan, orang Hindu ada kekerasan juga. Apakah itu Hindu mengajarkan kekerasan? Bukan. Itu tidak mewakili agama Hindu. Itu tidak mewakili agama Kristen. Hadirin yang sangat saya muliakan, dianggapnya Islam ini menghina Yesus. Siapa bilang? Siapa bilang? Coba nanti lihat di dalam Al-Quran surat Maryam 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam uqnuti idh qalatil malaikah innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki innallaha astafaki wa tahharaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, bundamu Maria, ibunya Isa alaihi salam, kamu ini adalah wanita yang terhormat. Coba ibunya Nabi Isa dihormati. Siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, dia kafir. Siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, dia percaya pada Nabi Muhammad saja, dia murtad. Kita justru tidak mempermasalahkan Kristen yang hanya percaya kepada Nabi Isa, kepada Yesus, tetapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Bedanya, mereka percaya Nabi Isa itu sebagai Tuhan, kita percaya kepada Isa sebagai Nabi. Terakhir, kesalahpahaman itu adalah menyangkut kekerasan dan juga dianggapnya Islam ini mudah sekali membunuh orang. Hadirin, kita luruskan, nyawa di dalam pandangan Islam itu mahal. Di dalam surah Al-Maidah ayat 32 dikatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh orang bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh orang lain, au fasadin fil ardi, dia dibunuh padahal dia tidak melakukan kekacauan,
tidak melakukan kekerasan di bumi, kok dibunuh? Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Faman ahyaha waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa orang sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Para jamaah sekalian yang sangat saya muliakan, inilah kita berada di masjid, yang masjid ini mempunyai tujuan mengharumkan peradaban Islam. Sekali lagi, tahun 2021 hadirin, kita syukur kepada Allah, lalu kita mohon ampun kepada Allah, lalu yang ketiga adalah perjuangan besar untuk meluruskan pemahaman. Kalau bapak-bapak, ada orang Islam berbicara agak kasar, bengis, kekerasan, tidak suka perdamaian, ini dosanya dua. Satu, membuat masalah, dan yang kedua, memperkuat alasan bahwa Muslim adalah agama yang tidak mencintai perdamaian. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.